Selamat pagi. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu kabinet-kabinet yang berlaku pada masa demokrasi parlementer. Untuk hari ini, kita akan melanjutkan masa berlakunya Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu 12 Agustus tahun 1955 sampai dengan 2 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet nasional karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semuanya berjumlah 13 partai. Kabinet ini didominasi oleh Partai Masyumi, walaupun terdapat banyak partai dalam kabinet ini, tetapi seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja. Kabinet ini bertugas pada tanggal 12 Agustus tahun 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini berhasil melaksanakan pemilu, yaitu pada tanggal 29 September 1955 memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap adalah yang pertama, mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum untuk rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya parlemen yang baru. Ini adalah gambar pelaksanaan pemilu pertama, yaitu tahun 1955. Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 dikenal dengan istilah Pemilu Umum Indonesia 1955 atau Pemilu 1955 atau pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis. Pada tahun 1955 dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif. Beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia di bawah pimpinan Pak Suweryo. Pemilu pun bisa berlangsung dengan aman, yang tujuannya adalah memilih anggota DPR dan konstituante. Jumlah partai politik peraih suara terbesar pemilu tahun 1995 adalah ada 4 kelompok partai besar. PNI 22,3% dengan jumlah kursi 57, Masyumi 20,9% dengan jumlah 57 kursi, Nahdlatul Ulama 18,4% dengan perolehan kursi 45, Partai Komunis Indonesia 15,4% dengan jumlah kursi 39. Apakah penyebab jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap? Penyebab jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap adalah karena tugasnya dianggap sudah selesai dengan terselesainya pemilihan umum tahun 1955. Dengan terselesainya pemilihan umum, maka tugas kabinet ini dianggap selesai dan kabinet dibubarkan dan digantikan kabinet dari partai pemenang pemilu. Kemudian kabinet selanjutnya adalah yang menggantikan ada Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua. Kabinet Ali Sastroamidjojo II sering pula disebut Kabinet Ali Rum Idam karena dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Wakil Muhammad Rom dan Idam Khalid. Bertugas pada tanggal 20 Maret 56 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali seret mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Pada tanggal 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastroamidjojo II menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Akhirnya kabinet ini jatuh dan Presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama Kabinet Karya dan Juanda sebagai Perdana Menteri. Program kerja Kabinet Ali II yang pertama dibedakan antara program jangka panjang dan program pokok. Jangka panjang adalah 1. Perjuangan pemilihan Irian Barat. Yang kedua, pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. 3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. Kemudian 4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. Yang kelima, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Lalu program pokoknya yang pertama adalah pembatalan KMB, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan 5 tahun menjalankan politik luar negeri bebas aktif, kemudian melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Juanda yang berlaku tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959.
Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya, memerintah pada tanggal 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Kabinet ini merupakan salah satu second kabinet atau kabinet second, yaitu kabinet second adalah kabinet yang isinya kalangan ahli dalam bidangnya. Setelah pemilu 95 berakhir, pergantian kabinet terus berlangsung hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 59. Dekret Presiden 5 Juli 59 dilatar belakangi kegagalan Badan Konstituante untuk menerapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, ini juga ada potretnya ya, bahwa pada tanggal 9 April Kabinet Juanda tahunnya 57, Soekarno membentuk kabinet baru yang dipimpin oleh Insinyur Haji Juanda sebagai Perdana Menteri. Oleh karenanya, kabinet tersebut dikenal sebagai Kabinet Juanda. Program kerja Kabinet Juanda yang pertama adalah program kerja yang disebut Pancakarya, membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik, melancarkan pelaksanaan pembatalan persetujuan KMB, kemudian memenjauhkan Irian Barat, yang terakhir adalah mempercepat proses pembangunan. Kemudian hasil kerja Kabinet Juanda yang pertama adalah mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia mulai Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, lalu terbentuknya Dewan Nasional, kemudian mengadakan Musyawarah Nasional atau MUNAS, kemudian membersihkan pejabat yang melakukan korupsi, yang terakhir adalah diselesaikannya undang-undang dalam keadaan bahaya. Nah, demikian materi hari ini. Kita sudah selesai membahas demokrasi pada masa parlementer. Nanti kita akan lanjutkan yaitu dalam demokrasi terpimpin. Sampai ketemu minggu depan.